warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Sebelumnya, disclaimer ini adalah tugas video dari dosen saya, dosen fikih Badan, yang mana saya disuruh menjelaskan tentang materi-materi yang telah disampaikan teman-teman kelas saya di kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jamak dan qasar. Jadi saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan tentang apa sih jamak dan juga qasar itu. Nah, sebelum kita membahas tentang jamak dan qasar, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan jamak, apa sih yang dimaksud dengan qasar. Nah, jadi teman-teman, jamak dan juga qasar ini adalah salah satu konsep dalam agama Islam yang digunakan untuk memudahkan umat Islam untuk menjalankan ibadah ketika dalam keadaan darurat, kayak gitu. Nah, jamak itu sendiri ada dua, ada yang namanya jamak takdim dan juga jamak takrir. Nah, jamak takdim itu jadi pengertian jamak itu adalah penggabungan sholat dalam satu waktu. Jadi sholat yang digabung dalam satu waktu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan, jamak itu ada dua, ada yang namanya jamak takdim dan juga jamak takdir. Nah, jamak takdim ini adalah penggabungan dua sholat dalam waktu yang pertama. Contohnya seperti sholat zuhur dan juga asar. Nah, jadi dia jamak takdim ini dilakukan pada sholat zuhur itu di waktu yang pertama. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan jamak takdir itu adalah jamak yang penggabungan dua sholat dalam satu waktu di waktu yang kedua. Jadi dia kebalikan dari jamak takdim. Nah, kayak gitu. Jadi dia dilakukan, contohnya tadi kan zuhur dan asar. Kalau jamak takdim ini dilakukan pada waktu zuhur di waktu yang pertama, jadi dia dilakukan pada waktu yang kedua, pada waktu kedua sholat asar. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian jamak takdim, baik itu jamak takdim atau jamak takdir ini itu diperuntukkan buat orang-orang yang misalnya sedang sakit ataupun sedang bepergian dan hal-hal tertentu ataupun darurat. Nah, itu jamak ini diperuntukkan untuk orang-orang seperti itu. Kemudian qasar ini adalah pengertian qasar ini adalah pengurangan waktu sholat yang biasa dilakukan pada waktu sholat tertentu. Hanya tertentu, kayak sholat isya yang 4 harokat. Nah, kayak gitu. Sholat isya, sholat zuhur ataupun sholat asar. Jadi dia pengurangan menjadi 2 rakaat saja. Nah, jadi kalau sholat qasar ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bepergian jauh. Banyak ulama yang mengatakan 80 km ataupun 90 km kurang lebih. Nah, itu untuk jarak yang ditentukan, jarak jauhnya. Dikatakan seorang musafir ataupun sedang bepergian jauh ketika dia melebihi 80 km itu. Itu sedikit penjelasan tentang jamak dan qasar. Semoga apa yang telah saya sampaikan itu bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang sedang memperhatikan ataupun sedang menonton, dan juga untuk diri saya pribadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.